Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adang Hermawan. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi yang akan saya bawakan adalah faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan adalah salah satu syarat untuk mengikuti atau menempuh ujian kinerja peserta PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 pada FKIP Universitas 11 Maret. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan mata pelajaran saya. Bagaimana kabar kalian ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya agar proses pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat khusus bagi kita, umumnya bagi semua ya, terutama kalian. Untuk itu, Bapak persilakan untuk berdoa di dalam hati. Tapi ada yang harus memimpin ya. Siapa yang bersedia memimpin doanya? Siapa? Oke, silakan. Ya. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, maka sebelumnya kita baca doa dulu. Baca doa dan pasti dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah melaksanakan doa pertama ya untuk memulai proses pembelajaran di hari ini. Tapi sebelumnya Bapak akan absen dulu. Ada yang tidak sekolah hari ini? Tidak, Pak. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Karena kabar-kabarnya lihat-lihatnya ceria semua. Kayaknya ada kabar baik ya dari rumah ya. Kemudian pada proses pembelajaran kali ini kalian lebih bersemangat. Amin. Kak Kresna, Kak Kresna. Oh, alhamdulillah. Baik teman-teman, ya. Kita akan mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Ya, kaitan dengan materi faktor keberagaman di Indonesia. Tapi sebelum melangkah ke sana, kita semangat dulu ya, lebih semangat lagi ya, oke? Ya. Boleh berdiri semuanya? Kita berdiri, ya. Siapa berani menurunkan
tadi sampaikan bahwa materi pembelajaran ini adalah tentang faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini, kalian mampu menyebutkan, mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian mampu mengidentifikasi dampak baik positif ataupun negatif dari faktor penyebab tadi, faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Siap dimulai? Siap. Itu Bapak akan bertanya nih sebelum Bapak menjelaskan. Kalian juga harus memikir. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak materi sebelumnya kita telah belajar bersama? Ada yang tahu? Di materi hari ini, berarti pertemuan sebelumnya dong, ya. Nah, kita telah belajar nih. Ada yang tahu materi apa? Ya, tentang jenis keberagaman di Indonesia. Tentang jenis keberagaman di Indonesia. Terus apa hubungannya misalkan dengan tadi yang Bapak sampaikan dengan tujuan pembelajaran hari ini tentang faktor penyebab keberagaman itu dengan materi yang sebelumnya atau yang tadi disampaikan oleh Pak Dita aja. Jenisnya perkenalnya ada yang tahu tentang keberagaman? Apa yang ini keberagaman? Perbedaan. Apa lagi? Ada perbedaan. Apa lagi? Ada perbedaan betul. Terus ada yang melengkapi misalkan dari dulu tidak perbedaan saja Pak, banyak ini. Ada? Oke. Kalau memang tidak ada, nanti kalian akan menyaksikan materi ya. Nah, terus kesan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran sebelumnya? Atau kalian bisa merefleksikan apa sih hasil dari pembelajaran sebelumnya? Karena kita akan belajar nih menyambung dari materi sebelumnya dengan materi yang telah kita sampaikan tadi di pembelajarannya ya. Terus siapa yang berani yang bersedia atau yang kira-kira tahu ya dari pembelajaran sebelumnya merefleksikan dari pembelajaran yang sebelumnya itu? Oke, siap. Pembelajaran sebelumnya sangatlah seru karena kegiatannya sangatlah menarik dan penyampaiannya pun jelas. Sehingga saya mampu menguasai. Oke, terima kasih. Kalian ini mengalami pembelajaran sebelumnya kalian sudah paham ya, karena memang di pertemuan sebelumnya kita sama-sama belajar tentang apa yang kita belajar. Untuk selanjutnya kalian simak materi yang kita akan bahas kali ini ya. Sudah pasti bukan? Tapi apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan keberagaman? Kalau ada yang mau perlu kalian katakan. Dan apa saja faktor-faktor penyebab keberagaman itu? Semua pertanyaan di atas akan kita bahas sama-sama pada materi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada khusus materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian keberagaman. 2. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai pengertian dari keberagaman. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau di dalamnya. Dengan ribuan pulau dan wilayah yang luas, tentu akan berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keberagaman itu? Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan.
tersebut meliputi perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan suatu kekayaan dan anugerah yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, menghormati dan menerima keberagaman yang kita miliki merupakan sebuah sikap yang harus kita tumbuhkan sejak dini. Keberagaman masyarakat Indonesia tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Negara Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan India. Dengan letak wilayah tersebut mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga berpengaruh terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan juga bahasa. 2. Kondisi negara kepulauan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang terpisah-pisah di dalamnya. Keadaan pulau yang terpisah-pisah menyebabkan terhambatnya hubungan antar masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda. Setiap masyarakat di masing-masing pulau mengembangkan sendiri budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan suku bangsa, bahasa, dan budaya di masing-masing pulau yang ada di Indonesia. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda-beda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, daratan rendah, dan yang lainnya mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat. Masyarakat di pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan dalam bentuk rumah, mata pencaharian, makan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, dengan sarana yang terbatas akan menjadi penyebab terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam ataupun luar masyarakat, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima budaya asing, seperti masyarakat kota, namun juga ada sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Sekian dulu untuk materi hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Ya, udah kalian semangat? Kalian enggak? Senang? Iya, pasti ya. Itu kaitan dengan materi ya. Ada satu pertanyaan dari Bapak. Ada hal yang menarik apa dari tayangan itu? Dan ada yang hal menarik apa dari tayangan itu? Oke. Banyak namanya kan jadi bisa membuat lebih dengan Oke, jadi banyak tampilan tayangan gambar, jadi mudah lalu nggak capek. Ada lagi? Kalian kan udah amati tuh, mendengar dan lihat. Oh ini seperti kalian menyaksikan sebuah cerita film misalkan, cerita perjuangan atau sinetron apa ada ya. Nah, ketika itu kan berarti ada hal yang tertanam di pikiran itu. Nah, sama seperti kalian menyaksikan apa komunikasi di pembelajaran itu. Ada lagi selain IC?
jadi mengetahui banyak budaya yang ada di Indonesia. Oke, ini materinya jadi banyak beragam itu namanya keberagaman. Baik, Bapak akan tampilkan satu tayangan lagi ya, agar kalian lebih paham apa sih faktor penyebab keberagaman Indonesia itu. Kita tahu ya bahwa kita ingat bahwa sebuah sumber yang bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, itu berarti sudah terbingkai menjadi suatu semboyan yang tidak bisa diganggu juga oleh siapapun. Nah, dari itu kita akan tampilkan satu lagi untuk menguatkan pemahaman kalian dari semuanya dengan video pembelajaran yang tadi Bapak sajikan. Oke. Ini materinya adalah faktor penyebab keberagaman Indonesia. Oke, kira-kira Pak, kira-kira apa sih penyebabnya dari keberagaman sesuai dengan yang kita tadi ya? Jadi bineka tunggal ika. Hal ini akan memperlihatkan kondisi keberagaman Indonesia. Nih ada faktor penyebabnya keberagaman Indonesia. Ada berapa tadi? Di video itu sudah ada ya? Ada kondisi perbedaan. Terus keberagaman itu ya. Satu pasar ini apa? Yang diinginkan BN2 bunga dan wasangka. Indonesia itu kondisi negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Batam, Papua ya, termasuk Jawa yang susah. Perbedaan yang masuk, dari gunung, pantai, ya. Dan kan nih, orang sekarang ini dan ada pantai dan lain-lain. Ya, nah itu merupakan faktor penyebab menjadi keberagaman ini. Nih, saya ada transformasi. Dari Pulau Pulau kan tidak mungkin jalan darat. Yang penting menggunakan seperti air. Kalau misalkan kita ke Papua, jalan bisa. Tapi waktu itu menggunakan transportasi tidak ada pergeseran. Kemudian yang paling penting di sini penerimaan. Perubahan ya. Dari A menjadi B, dari B menjadi C, dan seterusnya. Nah ini masyarakat itu sejauh mana dapat menerima eksistensi masyarakat yang berbeda-beda. Nah, Bapak akan jelaskan selain dari itu diwujudkan beberapa. Tadi ada yang menjawab tentang keberagaman, perbedaan, kan? Yang pertama kali sebelum kalian melihat tayangan videonya, Bapak mengajukan pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang keberagaman. Ada yang menjawab bagus jawabannya. Gimana? Tadi apa jawabannya? Perbedaan. Tapi mungkin lebih lengkap, lebih spesifik, artinya lebih jelas keberagaman apa. Nah sekarang dari jawaban yang tadi ada perbedaan nggak yang menjawab dari tadi jawabannya perbedaan yang keberagaman itu adalah perbedaan. Nah sekarang setelah kalian melihat tayangan tadi berarti jawabannya ada perubahan nih, ya ada konsep penambahan, tidak hanya menjawab perbedaan saja. Jadi tadi ada kondisi apa, kan? Ada yang tahu? Ya, siapa? Apa? Tentang keberagaman itu apa tadi di videonya? Ya, oke.
Perbedaan suku daerah yang banyak Pak. Bagus. Perbedaan suku daerah dengan daerah yang lain. Contohnya misalkan rumah ada. Ada apa? Tradisional. Ya tradisional. Misalkan ada Sunda, misalkan beda dengan ada di Kalimantan yang Sumatera mungkin maksudnya seperti itu ya bagus rekan. Terus ya mata pencaharian, ada yang petani mungkin gitu ya. Terus ada yang pegawai negeri seperti bapak guru di sini ya, seperti ayah bapak kalian ada yang di Sunda, itu perbedaan. Tapi menjadi suatu modal, suatu kebanggaan bagi bangsa kita, terdiri dari berbagai keragaman, tapi sudah terikat oleh satu semboyan yang pasti, namanya baik, ada yang sudah 2 menit lagi. Oke, ada masalah penyelesaian. Baik, kalau memang sudah ada yang silakan untuk memproses adegannya di depan teman-teman saya. Bapak tidak itu kemana 1, 2, 3, 4 tidak, tapi siapa yang bisa. Tapi kalau memang ada yang belum siap, terpaksa Bapak akan tunjuk nomornya. Jadi ketika lepas semuanya oke, bagus. Berarti kelompok 1 dulu karena kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok yang lain bisa menyimak, bisa mengajukan pertanyaan dan lain-lain bisa. Apa yang disampaikan lagi? Baik, Bapak Hakim Salat. Ini Pak. Ya, sekarang. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kakak Siti Kami. Perkenalkan, nama saya Syifa Tidak Putri. Perkenalkan, nama saya Budi Salma
perbedaan antar masyarakat. Selain itu, sempitnya lapangan kerja yang tersedia. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor penyebab yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah. Keragaman yang terjadi ialah tingkat kemampuan ekonomi masyarakat terlihat jelas bahwa masih beragamnya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kemampuan membeli barang-barang yang cukup mahal, tapi masih banyak ditemukan kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong pas-pasan. Kesimpulannya yaitu yang menjadi faktor penyebab kemiskinan diantaranya banyaknya pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang rendah, rendahnya daya beli masyarakat, maraknya kasus pencurian. Baik, setelah presentasi yang kami sampaikan, di sini bakal ada dari teman-teman sekalian yang akan bertanya mengenai diskusi dari kelompok kami. Coba beri contoh pertumbuhan ekonomi rendah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pakai yang akan saja menjawab. Masih banyak masyarakat yang belum bisa terpenuhi ekonominya dalam kehidupan sehari-hari dan berkurangnya sejumlah faktor dalam bidang masyarakat. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri salam. Baiklah, kelompok berapa yang enggak? Bagian terhadap orang lain itu adalah ibadah. Oke, bagus ya. Mampu merepresentasikan memproseskan hasil dari pembelajaran hari ini. Saya rangkai Pembelajaran hari ini, berdiri silakan berdiri ya. Lihat dokumennya boleh. Nah, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena saya dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menganalisis masalah-masalah akibat adanya keberagaman di Indonesia. oke, terima kasih. Nah, boleh kelompok satu, oke boleh silakan. Maka dua, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat mudah dipahami. Saya dapat mengetahui tentang keberagaman yang ada di Indonesia dari mulai faktor-faktor dan masalah akibat keberagaman itu berada. Dan melalui metode pembelajaran seperti tadi, yaitu menampilkan media pembelajaran, itu sangat mudah dipahami dan saya dapat mengerti semua materi yang disampaikan dalam pembelajaran ini. Oke, bagus. Tidak menahan kelompok pada. Pembelajaran hari ini sangat seru. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Saya bisa mengetahui dan menganalisis masalah-masalah yang ada di Indonesia akibat keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita simpulkan bersama teman-teman. Artinya bahwa di awal kalau Bapak sudah menyampaikan belajar tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menentukan mengetahui tentang faktor penyebab dari perdagangan yang ada di Indonesia. Lalu analisisnya dampak positif dan negatif. Kalian sudah belajar hari ini dan sudah mempersiapkan apa yang kalian pelajari dari awal sampai tadi dan belajar dari Bapak. Selama pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Tak ada tanggung keberangkatan Pak. Tahu arti dari keberangkatan. Lagi, ada lagi? Ya, tahu arti faktor keberangkatan, faktor penyebab keberangkatan. Ada berapa Pak? Kalau tahu? Ada 5. Strategisnya kondisi negara betul ada ya perbedaan Islam perbedaan negara itu siapa? Transportasi Kalau penerimaan maka baik kalian berarti sudah mampu menguasai atau mengenal apa yang telah kita pelajari bersama pada pembelajaran hari ini.
Kesan apa yang kalian rasakan? Apakah pelajaran ini senang atau tidak? Oke, senang karena saya dapat berdiskusi. Kalau tidak di sini tidak senang. Nah, orang senang ya kalau di sini. Oke. Jadi adanya tukar pikiran antar teman ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ada prospek. Artinya sejauh mana kalian telah mampu menjelaskan materi yang telah Bapak sampaikan. Baik, Bapak akan membagikan soal. Waktunya tidak lama. 5 menit cukup? Oke, guys. Baik, Bapak dan Ibu, hasil presentasinya mana? Ini. Baik, anak-anakku, kalian telah melaksanakan apa prosesnya ya? Sejumlah 10 soal pilihan beda, sudah kan? Sudah. Besok Bapak akan menentukan nilainya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Untuk pertemuan berikutnya kalian dilanjutkan buku halaman 117 tadi di rumah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.